Saya berpikir tentang bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam hal pendidikan, dalam hal sumber daya manusia. Kalau kita misalnya nanya ke orang, top of mind, apa yang kamu tahu tentang psikologi? Oh, tes kecerdasan misalnya, tes kecerdasan, tes psikotes, tes apa. Itu kan mengimplikasikan bahwa, atau mengindikasikan bahwa orang taunya psikologi itu ngurusin kecerdasan gitu ya. Orang jadi ada 4 kemampuan ya, yang nggak sejauh ini belum bisa digantikan komputer atau artificial intelligence. Oh, berarti memang ada beberapa kemampuan yang otentik manusia yang nggak bisa dikembangkan oleh mesin-mesin. Sejauh ini masih hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu ya. Apa tuh Mas contoh-contohnya gitu Mas? Nah, yang menonjol kalau terkait dengan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia itu, jauh ini yang kita tahu ada 4, namanya 4C. 4C. Complex problem solving, penyelesaian masalah kompleks, kreativitas, berpikir kritis, dan satu lagi kolaborasi. Idealnya maunya teknologi itu harusnya bisa memperdalam, memperkaya hidup manusia. Bukan meningkatkan kualitas manusia ya, seharusnya ya. Manusia harusnya lebih meningkat, bukan manusianya jadi tenggelam kalah oleh teknologi. Nah, kalau 4C kemampuan tadi ya, itu 4C itu bisa kita ajarkan, orang-orang bisa dididik untuk mengembangkan kemampuan itu, ke depannya daya saing kita, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kita akan jauh lebih baik. Oke. Dan situ hadir ya perannya Fakultas Psikologi UI gitu ya? Kan Fakultas Psikologi sejauh ini mengajarkan itu semua. Kita punya ilmunya. Betul. Sekarang bagaimana kita bisa gunakan itu untuk bantu orang-orang, bantu masyarakat Indonesia, bantu pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan 4C tadi itu. Kalau itu bisa dilakukan, ya itu sangat baik. Dan itu panggilan buat Fakultas Psikologi UI. Kita membantu masyarakat dan pemerintah mengembangkan kemampuan 4C tadi itu. Oke, tadi Mas Aten udah cerita sedikit mengenai kecerdasan gitu ya. Bagaimana kita berperilaku cerdas, adaptif terhadap lingkungan kita gitu, dan juga tadi memasukkan sedikit gimana sih cara upaya-upaya untuk amplifikasi atau meningkatkan kali ya Mas ya bahasanya gitu ya, untuk mengeluarkan perilaku kecerdasan itu juga gitu. Tadi ada sedikit kita singgung juga ada transformasi pembelajaran gitu ya, dari arah konvensional yang biasa yang memakan waktu yang cukup lama ke arah digital gitu, digitalisasi, di mana akhirnya pembelajaran yang padat bisa kita singkatkan dan juga bisa kita ajarkan secara lebih masif lagi gitu, bersama-sama, lebih banyak lagi, lebih fleksibel lagi gitu Mas. Nah, tapi Mas, permasalahannya itu adalah saat tadi lebih banyak digital yang digunakan gitu ya, akhirnya ya ada beberapa prospek-prospek pekerjaan yang kekurangan SDM-nya tergantikan gitu Mas. Resource manusianya tergantikan dengan tadi adanya kemudahan dan efisiensi dari digital yang kita sedang gembor-gemborkan gitu. Nah, menurut Mas Aten bagaimana itu Mas? Agar tentunya dengan psikologi gitu ya, bisa terus meningkatkan SDM walaupun adanya arus digitalisasi yang kuat ini gitu. Ya, itu memang dilema yang kita hadapi ya. Mau dibilang itu dilema semu juga belum bisa gitu, karena kita lihat ketika mesin teknologi atau artificial intelligence menggantikan orang ya, banyak orang berhenti di PHK dari pekerjaannya karena bisa digantikan mesin, itu kan dampaknya tuh berat ya. Jadi kalau kita bilang itu bukan dilema ya, tapi ini jadi mengingatkan kita pada kejadian di Eropa, di Inggris waktu itu ketika mulai muncul lampu listrik. Itu penjual lilin itu keberatan dan kena dampaknya karena lilin jadi nggak laku. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat lagi sekarang, apakah iya kita bilang kita mau mempertahankan para penjual lilin itu untuk tetap berjualan lilin dan kita berhenti mengembangkan lampu gitu ya. Pasti bayangkan dunia seperti itu kan akan beda lagi. Tentu memang bukan kita mengabaikan penjual lilin ya. Waktu itu kan tetap, gimana caranya sih penjual lilin itu bisa jadi penjual lampu atau pengusaha lampu mungkin kita. Nah, sekarang juga di situ gini. Misalnya resepsionis, penjaga karcis tol atau apalagi yang selama ini dikerjakan orang lalu kemudian diganti sama mesin atau sama robot, sama artificial intelligence, itu
bukan berarti terus mereka nggak dapat pekerjaan. Bagaimana? Sekarang pikiran kita bagaimana mereka di-upgrade untuk bisa punya kompetensi, kemampuan yang lebih baik, lebih besar supaya bisa kerja dan bisa tetap sejahtera. Nah, jadi memang ini PR atau tugasnya psikologi ya. Meskipun biasanya itu di psikologi industri dan organisasi, tapi sebenarnya ini buat psikologi pendidikan, psikologi sosial, ini soal penting yang harus dipikirkan. Upskilling, reskilling. Kita harus bisa meningkatkan skill orang-orang yang ada di Indonesia. Itu arti dari upskilling ya, meningkatkan ya kemampuan itu. Ya kalau reskilling ya mengganti, mengubah keahlian. Kalau tadi cuma bisa ngurusin jual beli lilin lah misalnya gitu kan. Itu jadi bisa jual beli lampu atau bisa dia jadi produsen lampu, malah punya pabrik lampu. Nah, itu mesti kita pikirkan, belajar dari sejarah. Bagaimana kita reskilling, upskilling. Nah, itu psikologi bisa berperan di situ. Reskilling. Nah, kemudian baru mikirin caranya gimana reskilling sekian banyak. Ya bisa tadi pakai digitalisasi. Pendidikan edukasi yang digital gitu. Si robot tuh kita harus arahkan bisa membantu orang untuk belajar lebih banyak. Kan idealnya maunya teknologi itu harusnya bisa memperdalam, memperkaya hidup manusia. Bukan meningkatkan kualitas manusia ya seharusnya ya. Manusia harusnya lebih meningkat, bukan manusianya jadi tenggelam kalah oleh teknologi. Teknologi itu bukan saingan manusia. Dia harusnya dipakai untuk memperkaya dan memperdalam hidup manusia. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan baru gitu ya. Baru buat kita. Nah, psikologi ke depan harus bisa memikirkan itu. Nah, kita lihat seolah-olah kan semua kemampuan, kompetensi bisa digantikan oleh mesin, oleh AI atau oleh robot. Tapi sebenarnya dari studi-studi yang ada dan praktek yang ada sekarang, nggak semua itu kemampuan manusiawi bisa diganti. Berarti memang ada beberapa kemampuan yang otentik manusia yang nggak bisa dikembangkan oleh mesin-mesin. Sejauh ini masih hanya bisa dilakukan oleh manusia gitu ya. Apa tuh Mas contoh-contohnya gitu Mas? Nah, yang menonjol kalau terkait dengan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia itu, jauh ini yang kita tahu ada 4C. 4C kalau bahasa Inggris ya. 4C. Oke, 4C. 4C kalau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Apa aja tuh Mas yang pertama? Itu ada complex problem solving. Pemecahan masalah. Terus ada kreativitas ya. Critical thinking, berpikir kritis. Sama satu lagi collaboration, bekerja sama. Bekerja sama. Nah, itu mesin belum bisa tuh. Nah, itu kan 4C ini. 4C gitu ya? Iya, 4C ini itu kan objek kajian psikologi. Keempat-empatnya ya sebenarnya semuanya ya? Iya, kita belajar bagaimana orang bisa melakukan proses kognitif, baik yang sederhana maupun kompleks. Bagaimana pemecahan masalah dilakukan orang, baik yang sederhana maupun kompleks. Psikologi kognitif itu mendalami itu. Kita belajar itu. Nah, kita bisa pakai pengetahuan itu untuk bantu orang meningkatkan kompleks problem solving-nya. Kemudian kreativitas, kita kan juga belajar tentang itu. Sebenarnya sih. Kita bisa ngajarin orang juga, kita bisa kembangkan program-program meningkatkan kreativitas. Terus berpikir kritis. Skripsi saya S1 berpikir kritis tentang berpikir kritis. Jadi udah lama memang kita studi tentang berpikir kritis. Kolaborasi, kerjasama itu juga urusannya psikologi. Nah, ini kalau 4 kemampuan ini bisa dikuasai oleh orang Indonesia dengan derajat yang baik, yang bagus, kita bisa maju lebih jauh daripada yang ada sekarang dan juga bersaing dengan orang-orang dari negara lain. Nah, tadi dilema tadi yang saya bilang itu, yang tadi Anda tanyakan, nanti tergerus bisa manusia digantikan oleh mesin digital gitu. Itu bisa diatasi. Tapi memang kita kan juga nggak berharap orang-orang itu terus-menerus mengerjakan pekerjaan yang sama gitu sama rutin yang clerical yang sebenarnya bisa digantikan oleh mesin kan. Kita berharap mereka juga punya kualitas kemampuan yang lebih baik, kerjanya lebih baik, kesejahteraannya juga lebih baik. Nah, itu psikologi punya peranan besar tuh. Harusnya psikologi bisa berperan banyak di situ. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks, meningkatkan kemampuan kreativitasnya.
meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kemampuan kerjasama. Kalau 4 itu kita bisa tingkatkan di Indonesia, itu kita akan sangat-sangat maju gitu ya, bisa pada berdampak kemajuan ya. di Indonesia. Oke, ya betul, setuju banget dengan Mas Aten gitu ya. Jadi memang 4 hal ini ya, 4C itu ya tadi ya, kompleks problem solving, creativity, abis itu juga ada critical thinking, sama yang terakhir ada collaboration. Itu kalau misal keempat hal tersebut kita bisa tingkatkan dalam tiap individu gitu ya, sebenarnya kita bisa lebih maju lagi daripada digitalisasi pada saat ini gitu ya. Kita nggak takut bersaing dengan mesin. Ya, jadi kita nggak takut sama tenaga kerja yang lain karena kita punya kemampuan itu. Itu semua bisa kita gunakan untuk menyelesaikan banyak masalah, untuk bisa bikin hal-hal baru, untuk bisa bikin maju Indonesia, bahkan bantu dunia untuk lebih maju. Betul. Nah, oke ya Mas Aten, jadi tadi setelah kita hadir ya dari transformasi mengenai pembelajaran dari konvensional ke digitalisasi gitu, hadirlah bahwa ada 4 komponen utama gitu ya. Tadi ada 4C yang Mas Aten kenalkan, ada namanya complex problem solving, creativity, critical thinking, sama collaboration yang menjadi penting untuk individu bisa kembangkan kayak gitu Mas. Nah, gambaran-gambaran umum dari keempat komponen ini Mas, 4C ini apa aja sih Mas, contoh-contohnya gitu? Ya, kalau kompleks problem solving itu digunakan kan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Yang kompleks, yang rumit gitu ya bahasa masalah yang kompleks rumit. Itu dalam arti masalah yang cara penyelesaian itu nggak bisa cuma mengikuti satu rumus tertentu. Oke. Dia melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang menggunakan kayak intuisi, ya mungkin kalau di dalam konteks psikologi itu heuristik ya, cara singkat atau terobosan bagi penyelesaian masalah, kemudian juga bisa mengenali kemungkinan munculnya pola-pola baru yang sebelumnya belum ada pola-pola itu. Tidak terduga gitu ya. Itu kompleks problem solving. Ya. Jadi kalau bikin roket itu susah, tapi nggak kompleks sebenarnya karena rumusnya ada. Sebenarnya kompleks itu jangan dipikirkan harus ribet ya. Mengasuh anak itu kompleks. Oke, karena nggak ada rumus fix ya, nggak ada rumus yang pasti gitu ya. Memadu hubungan cinta itu kompleks. Tapi dalam konteks misalnya kita di pekerjaan, ketemu dengan orang-orang baru, bersaing dengan berbagai kompetitor yang punya strategi baru, itu kita butuh kompleks problem solving. Jadi misalnya kita sudah punya rencana untuk mengembangkan produk dan menjual produk itu di pasaran, strategi pemasarannya begini, udah diatur gitu ya. Tahu-tahu lawan punya strategi lain, produk baru yang bisa jadi saingan gitu. Iya, kalau kita menggunakan cara yang sudah kita rencanakan, kita kalah. Ini harus mikir dengan cepat. Wah, gimana cara mengatasi lawan? Kayak main catur juga cukup kompleks, meskipun sebenarnya main catur itu ya kotaknya wahananya cuma segitu aja gitu ya. Tapi cara untuk bisa skakamatnya itu yang kompleks. Dalam bermain bola itu juga butuh kompleks problem solving. Ya, kita bisa main bola menghadapi orang dengan strategi yang macam-macam juga. Lawan itu juga punya strategi yang bisa berganti-ganti, berubah-ubah. Kalau kitanya nggak bisa cepat membaca persoalan, masalah di lapangan, terus mencari cara mengatasi masalah itu dalam waktu yang cepat ya kalah, ketinggalan. Betul. Main tenis gitu. Itu tuh yang di bidang-bidang kayak olahraga ya. Di bidang bisnis, dalam riset, penelitian, penemuan-penemuan baru juga kita mesti begitu. Kita selama ini mungkin sudah sadar bahwa banyak terjadi perubahan-perubahan besar, drastis, ya, disrupsi, patahan-patahan besar terjadi, yang membuat kayaknya aturan dan pola-pola yang ada di dunia ini berubah dalam waktu cepat, sering berubah dalam waktu cepat. Nggak bisa rigid gitu ya, nggak bisa kaku gitu aturannya. Untuk bisa melihat situasi dengan cara pandang yang itu saja, dan kemudian menyelesaikan masalah dengan cara lama yang itu saja juga. Kita harus mengembangkan cara-cara baru, berpikir baru. Nah, itu membutuhkan kompleks problem solving. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tadi dari gambaran Mas Aten, sebenarnya sesederhana main bola pun menggunakan kompleks problem solving gitu ya sebenarnya. Ya, kalau main bola biasa aja, nggak perlu jadi juara, ya nggak mungkin nggak sekompleks itu gitu ya. Tapi kalau
mau jadi juara Asia aja, mau apalagi mau jadi juara dunia. Gitu ya. Wah itu butuh strategi yang lebih kompleks. Nah, kemudian berpikir kritis. Ya, critical thinking ya, Ya, salah satunya juga. Berpikir gitu. kritis itu adalah kemampuan untuk bisa membuat putusan yang tepat berdasarkan pemahaman terhadap situasi. Orang itu kalau dia bisa berpikir kritis, dia bisa tidak begitu saja menerima atau menolak informasi yang ada. Kalau ada perubahan tiba-tiba, entah hoax, entah apa kejadian-kejadian tertentu yang mengagetkan, misalnya orang yang berpikir kritis itu akan bisa, tar dulu, kita proses dulu, diolah dulu. Jangan bikin keputusan dulu. Kita olah dulu pelan-pelan, kita cek, kita cermati satu persatu. Oh, begini nih keadaannya. Untuk bisa mengatasi keadaan ini berarti kita harus melakukan solusinya apa, gitu, tindakannya apa gitu. Itu sebenarnya dengan complex problem solving dia bergandengan tuh, berpikir kritis ya. Nah kesannya kan, wah kompleks susah dong ya. Iya kalau nggak pernah dipakai, nggak pernah dilatih ya lama. Iya, kaget jadinya ya, gitu. Tapi kalau kita latih complex problem solving, berpikir kritis, critical thinking itu dengan rutin dan biasa kita gunakan, kita bisa menggunakan dengan cepat. Itu mirip kayak orang belajar naik mobil. Oh iya. Kalau pertama kali belajar awalnya kan kompleks banget, susah banget ini. Belum lagi memperhatikan kiri kanan spion, terus kelakuan motor pengemudi lain yang mungkin juga ngaco. Tapi kalau udah biasa kan ya santai udah aja kita. Nah, berpikir kritis dan kompleks problem solving juga seperti itu. Nah, lalu kreativitas. Bagaimana bisa menghasilkan produk baru, gagasan baru, hal-hal baru yang kemudian bisa jadi inovasi, dalam arti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh orang-orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ke depan akan ada banyak patahan, akan ada banyak kelangkaan, akan ada banyak mungkin tuntutan-tuntutan baru, persoalan baru yang harus diatasi dengan cara-cara baru. Kalau orang itu kreatif, dia bisa menghasilkan solusi-solusi baru. Lebih mudah gitu ya menghasilkan solusi barunya gitu ya. Ya tentu kita tidak selalu berharap tiap orang tuh jadi kreatif, harus inovasi baru terus gitu ya. Tapi dalam menjelaskan masalah-masalah hari-hari aja kreativitas itu dibutuhkan. Gitu ya. Lalu kemudian collaboration, kerjasama, kolaborasi. Itu jelas-jelas dalam hidup kita diperlukan. Makin ke sana, gak mungkin kita bisa mengerjakan berbagai hal sendirian. Dalam pekerjaan, dalam mengembangkan riset, dalam menghasilkan produk-produk baru, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu, masalah dunia, masalah negara, masalah keseharian, itu kita membutuhkan kerjasama juga dengan orang. Pengembangan hal-hal baru itu membutuhkan banyak orang yang terlibat. Kalau kita nggak bisa kerjasama, susah gitu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau kita terasing sendirian, nggak bisa bina hubungan yang baik dengan orang lain, susah, terbatas pada kemampuan kita saja untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nggak akan banyak yang dihasilkan. Nah, kalau makin banyak orang, kalau kerjasamanya bagus, mestinya hasil lebih bagus. Kerjasama yang baik itu harusnya bisa menghasilkan produk yang lebih besar jumlahnya dan kualitasnya lebih baik ketimbang kalau dia sendirian. Ya, orang sendiri-sendiri mengerjakan terus dijumlahkan. Oke. Kalau 10 orang menghasilkan misalnya 10 produk baru dengan kualitas 3, terus itu kalau sendiri-sendiri ya. Terus kerjasama mestinya bisa menghasilkan misalnya jadi kualitasnya bintang 5 naik gitu ya. Jadi 50 dengan kualitasnya tinggi itu ya. Jadi kerjasama itu adalah cara untuk bisa menghasilkan produk yang lebih bagus, ya, hasil yang lebih baik dari sumber daya yang ada gitu ya, yang tersedia. Yang tersedia. Itu akan jadi lebih baik ketimbang kalau kita nggak kerjasama hasilnya gitu. Ya, oke. Nah, kita butuh seperti itu dalam waktu cepat, ya kerjasama yang harus kita kedepankan. Nah, kalau 4C kemampuan tadi ya. itu 4C itu bisa kita ajarkan, orang-orang bisa dididik untuk mengembangkan kemampuan itu, kedepannya daya saing kita, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia kita akan jauh lebih baik. Oke. Dan situ hadir ya perannya Fakultas Psikologi UI gitu ya? Kan Fakultas Psikologi sejauh ini mengajarkan itu semua. Kita punya ilmunya. Betul. Sekarang bagaimana kita bisa
gunakan itu untuk bantu orang-orang, bantu masyarakat Indonesia, bantu pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan 4C tadi itu. Kalau itu bisa dilakukan, ya itu sangat baik. Dan itu panggilan buat Fakultas Psikologi UI. Kita membantu masyarakat dan pemerintah mengembangkan kemampuan 4C tadi itu. Tuh, kembali akhirnya bagaimana kita bisa dengan bangga gitu menjadi pionir, nggak cuma nama pionir doang, tapi benar-benar ada impact-nya gitu, ada dampaknya ke masyarakat melalui peningkatan keempat kemampuan tadi yang Mas Aten jelaskan gitu ya. Saya kira kepioniran Fakultas Psikologi UI sekarang itu dituntut, diharapkan dalam usaha meningkatkan tadi kecerdasan, kebaikan, kemampuan, produktivitas orang Indonesia melalui tadi peningkatan kecerdasan yang tidak cuma kecerdasan kognitif dan juga melalui tadi peningkatan kemampuan 4C. 4C adalah complex problem solving, creativity, critical thinking, collaboration. Itu kira-kira. Oke, baik. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya tadi kita telah mendengarkan gitu ya, perbincangan juga talk show bersama Mas Aten ini sebenarnya sudah cukup kompleks gitu ya. Kompleks problem solving sebenarnya sudah cukup banyak sekali pembahasannya dan juga dengan alur yang sebenarnya sangat bagus gitu untuk kita pahami dan juga harapannya bisa kita implementasikan ke masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Ya mungkin seperti itu kali ya Mas Aten ya. Mungkin ada closing statement dari Mas Aten yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton. Ya sekali lagi dalam pandangan saya Fakultas Psikologi Universitas Indonesia saat ini sedang mendapat panggilan untuk bisa terlibat lebih jauh dan seperti yang saya bilang mengakar dalam pembangunan di Indonesia melalui usaha-usaha untuk meningkatkan kecerdasan dalam semua dimensi, sosial, budaya, kognitif, seni juga, serta kemudian ikut serta meningkatkan kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh mesin, kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah secara kompleks, kreativitas, dan kolaborasi. Nah, panggilan ini akan kami sambut, kami berusaha untuk menyambut panggilan itu, dan kami berharap bahwa kami bisa memberikan sumbangan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia. Oke, baik, begitulah teman-teman sedikit ya talk show dan juga pesan-pesan disampaikan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Dr. Bagus Takwin, M.Hum, psikolog yang semoga bisa kita implementasikan dan juga tidak hanya meningkatkan psikologi di kancah internasional, tetapi juga bisa memberikan dampak secara mengakar kepada masyarakat Indonesia. Baiklah teman-teman, berikut tadi salah satu sesi dari talk show dari Fakultas Psikologi. Tentunya akan banyak sekali nih sesi-sesi lainnya dari talk show lainnya yang akan diisi oleh dosen-dosen, para pengajar gitu ya, yang mereka sangat memiliki ilmu untuk membahas materi-materi selanjutnya dan juga talk show yang lebih seru lagi nih gitu. Oke, semoga teman-teman bisa terus mengikuti kanal-kanal informasi dari Fakultas Psikologi UI untuk mendapatkan informasi terbaru nih mengenai tadi talk show yang menarik membahas psikologi di dunia digital secara implementasi dengan praktis. Sampai ketemu lagi, salam sehat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng.